Kenapa 18 anjing dipelihara dan dia swadaya, saudara-saudara. Oh, iya. 18 anjing di Benar-benar, rumahnya oke. dia urus sendiri di sebuah rumah. Kan itu kejadiannya Oktober, si Beethoven meninggal. Terus ya udah nggak mau pelihara anjing. Bukan Seekor anjing. Seekor Anjing pertamaku yang aku ambil dari pantai Tanjung Benoa waktu itu. Ini ada anjing liar nih, baru ngelahirin. Kamu mau nggak? Bagaimana tetangga dan juga tuan rumah berespon ini? Iya, nyenengin Kayak- aja sih. Happy aja. Yes. Yip, 1212. This is me, Dario, on Dario Podcast. Selamat datang, saudara-saudari. Kita balik lagi hari ini. Kayaknya sudah lama saya udah nggak syuting, tapi akhirnya sekarang sudah mulai syuting untuk podcast lagi. Hidupin dulu stopwatchnya. Hari ini spesial, tamunya adalah kali ini biasanya saya interviewnya manusia. Maksud ngana? Kali ini saya punya teman yang dia dipanggilnya dengan Christine Vera Tampu Bolon. Yeay. Ya, ini dia gadis berambut merah. Dia Gadis rambut merah. berambut merah, Baju berbaju merah. cuy. Dia campuran Batak dan juga Jawa. Excuse me. Oh, bukan. I'm pure Batak ya. Pure Batak ya. Oh, Jawanya karena tinggal di Jawa. Tinggal lama. di Jawa, Oh, lahir tinggal besar di Jawa. Surabaya. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Batak. Bisa. Tapi istimewanya itu bukan itu, saudara-saudara. Apa sih? Istimewanya dari kakak Christine ini adalah dia adalah seorang, saya bisa sebut pencinta anjing sejati. Pencinta anjing. Oke. Benar nggak? Pencinta anjing iya. sejati. Dia punya saat ini Berapa, 18 Oh, iya. 18 anjing di Benar-benar, rumahnya oke. dia urus sendiri di sebuah rumah. Ya. Yes. Iya. Pertanyaan. Why do you do that? Karena apa sih, aku pecinta anjing aja ya. Aku Pencinta? sayang. Sayang sama anjing. Heeh. Hanya karena sayang sama anjing. Kenapa sama anjing? Kan ada banyak binatang. Ada kucing, ada Aku benci kucing. benci Karena kucing. dulu kucing. Biasanya gitu ya, orang mencinta anjing dia benci kucing. Sama kayak Nah, maksudnya benci itu gini Kak, bukan karena aku tidak suka, nggak, karena dulu pernah kejadian waktu kecil dulu mainan sama kucing terus dicakar, jadinya sejak itu kamu nggak lucu, ya kamu nggak lucu. satu kejadian langsung benci Iya. selamanya. Karena mesti lagi mainan kok kita lagi mainan tiba-tiba kok kamu jahatin gitu loh. Jadi Oh, gitu. nggak suka. Sama kayak pria ya. Au. Kita maunya Kok main-main. jadi pindah ke pria dalam? Kirain begitu. Biasanya begitu. Tapi itu apa namanya? Aku masih penasaran sih kenapa 18 anjing dipelihara sebegitu telatennya kayak gitu, dan dia swadaya, saudara-saudara. Dia nggak ada apa namanya, kayak donatur besar yang mendukung dia sangat swadaya dan dia bisa take care itu sedemikian rupa. Itulah amazingnya sebenarnya. Sebenarnya gini Kak, kalau aku boleh tambahin ya kayak. Ha-ha. Dibilang swadaya banget sih enggak. Ada beberapa teman yang memang donasi atau bantu aku, tapi sifatnya itu yang emang mereka sukarela. Sukarela. Bukan karena misalnya Bukan reguler gitu. Iya, bukan reguler dan Tapi nggak ada yang satu yang besar banget itu, nggak ada kan? ada waktu itu temen Sempat. sempat Tapi sekarang tidak. Oke. karena kan itu apa dibalik panggilan hati ya, bukan Panggilan hati. Iya, jadi bukan harus kayak Siapapun itu ya. kewajiban kau harus ini, enggak, panggilan hati. Panggilan Kalau hati. ya kau mau memberkati go ahead, kalau enggak ya udah gitu. Tapi apa namanya, boleh ceritain nggak sih pertamanya itu gimana sih? Pertamanya sebenarnya kejadiannya mulai dari zaman masih ngekos. Ya kan? Itu sekitar 2013. Jadi berapa puluh kejadiannya tahun itu yang lalu itu? men, Tua banget kayaknya. tua banget. No, I'm still young anyway. Oke. Dia masih single, Si- boleh sekalian di marketingin ya. Oke, hello, I'm still single anyway. You. Yeah. Jadi kejadian itu terakhir pas anjingku yang di Surabaya meninggal, ya kan? Dulu tinggal di Surabaya. Iya. Oke. Sekitar tahun berapa? Tahun 2012. 2012-an. Tapi kondisinya aku udah di Bali. Cuma Oke. anjingku nggak aku bawa.
penyesalan emang selalu datang terakhir, karena emang planningnya anjing itu mau aku bawa, karena itu anjingku dari kecil, dari aku tahun 99. Jadi emang udah anjing tua. Planningnya pas aku pindah ke Bali, anjing tuh aku mau kirim ke Bali. Cuma karena ya penundaan. So guys, penundaan jangan ya. Jangan dipelihara. No. Tunggu bentar. Jadi punya anjing. Mati. Oh enggak. Tes. No. Jadi tinggal di Bali tapi punya anjing di Surabaya. Berencana untuk dibawa ke Bali tapi sedikit tertunda. Tapi sebelum itu terjadi udah meninggal di sana. Oh, sebutnya meninggal ya. Oh iya. Biasanya gini. Biasanya kalau orang yang biasa aja sama anjing, dia sebutnya anjing itu mati atau koit atau apalah kayak gitu. Okay. Tapi orang yang pecinta sejati kayaknya ngomongnya meninggal dunia. No, mungkin saya aja, gue yang terlalu lebay ngomong meninggal. Tapi aku memang ngomong kayak gitu. Memang berbeda. Nggak semua orang punya treatment yang seperti dirimu kayak gitu. Sama seperti orang yang pecinta kucing. Buat orang lain mungkin berbeda, tapi buat dia ya normal gitu. Oke. Meninggal. Meninggal. Meninggal dunia. Siapa namanya waktu itu? Namanya Beethoven. Oh. Iya itu. Jadi dinamain karena memang dia agak kayak bulunya mirip kayak ada film Beethoven itu kan. So, tokoh karakter yang Saint anjing. Bernard itu kan. Tapi ini bukan anjing. Saint Bernard tuh kayak gimana? Yang anjing gede banget. Gede. Bulunya agak panjang, biasanya putih. Lebat, terus di lehernya tuh suka ada kayak bawa tong gitu loh. Kalau pernah lihat. Oh, yang Bernard, pipinya bleber gitu. Tapi bukan jenis anjing itu, warna bulunya aja mirip kayak gitu, makanya dinamainnya Beethoven. Oh, okay. Dan itu dikasih sama temen gerejaku dulu waktu aku ulang tahun Sweet 17. Ya ketahuan deh umurnya kan. Saudara-saudara, 2017 dia sudah Oh belum ya? Oh sebelum 2012 dia Sweet 17. Ya mungkin setahun sebelumnya. Ya udah gak usah dipertegas. Anyway lanjut. Terus. ngomong nih. Beethoven meninggal tahun 2012. Apa yang kamu rasain? Dan itu ya sedih lah, karena kayaknya udah feeling ya. Jadi terakhir pulang ke Surabaya itu Juli. Aku ingat banget kejadiannya. Juli tahun 2012 itu pas waktu pulang ke Surabaya. Yep. Banyak banget ngambil foto. Selfie. Sebelum ke Bali. Udah ke Bali kan, aku di Bali, udah mulai tinggal di Bali dari tahun 2009. Ngambil fotonya itu sebelum ke Bali. Yes, jadi sebelum aku pulang ke Bali, aku tuh foto selfie. Padahal dulu tuh handphone belum ada kamera depan ya, jadi baru pakai yang ada gitu. Pakai yang ada dan itu banyak banget selfie. Itu bulan Juli, terus aku balik ke Bali dan jadi waktu ke Surabaya kan nggak setiap waktu pulang, paling setahun sekali atau setahun 2 kali. Gitu kan. Terus akhirnya banyak bukan TKW kan? Pulang setiap tahun kayak bercanda. terus majikan nggak? Jadi pulang balik ke Bali terus akhirnya ya udah Oktober itu aku dapat kabar dari abangku kalau Beethoven sakit gitu. Awal-awalnya keluhannya gimana waktu itu? Ya itu sih itu nggak keluhannya abang, jadi abang ngabarinnya itu kondisinya udah sekarat. Ya jadi di situ sebenarnya sempat agak kecewa dan marah, jujur aja marah gitu loh. Maksudnya kok lu ngasih taunya pas udah kayak kondisi gitu. Supposed to be jauh hari kan itu bisa di look after, bawa ke vet atau apa. Tapi ya udahlah, it happens anyway. Jadinya terus aku pulang pada saat itu. Terus aku tuh kerja, untungnya kerja di hotel dan udah staff. Jadi udah permanen staff, jadi kayak agak mudah ngambil libur gitu. Terus ya udah minta izin sama atasan libur. Langsung jadi hari ini siang dapat kabar, besok minta izin libur. Besok juga berangkat langsung flight ke Surabaya. Bisa seriously, it happens. Besok, jadi anjingnya meninggal. Meninggalnya tuh besoknya. Jadi siang ini dapat kabar, besok pagi flight ke Surabaya. Wow. Malamnya tuh dari anjing yang pertamanya si Beethoven itu tiduran, begitu aku di pagar aku datang, Beto, aku manggilnya Beto. Panggilannya Beto. Beto, Van, kadang-kadang Beto, kadang-kadang Van gitu. Terus dia tuh yang ya itu ekornya gerak-gerak. Sedih itu sih. Terus
Jadi malam itu spend time, dia tuh kondisinya tidur Kak. Karena memang anjing tua. Pada saat kondisi dia sekarang Sekitar umur berapa? 13,5 tahun. Wow, that's old for dogs. Ya. 13,5 tahun. Jadi mesti aku bisa terimanya itu. Jadi nggak terlalu marah juga sih sama abangku kan. Cuma maksudnya karena mikir ya udahlah. Oke. Nih kan udah mulai drama nih, intonasinya udah mulai drama. Terus ya udah malam itu spend time aja. Jadi tidur di ruang tamu, aku di sofa, dia di bawah, terus aku angkat kayak benar-benar quality time. Dan dia tadinya benar-benar dia nggak bisa bergerak sampai dia tuh berusaha nunjukin kalau dia tuh masih bisa semangat. Dia berdiri Kak. Wow, sedih tuh. Ya dia berdiri dan aku yang oke. Kamu sembuh. Terus akhirnya ya udah dia nunjukin kencing, kencing, BAB itu sebenarnya udah oke, kayaknya ini udah saatnya gitu loh. Gitu. Kenapa BAB-nya menandakan sesuatu? Baunya udah beda. Oh, udah beda. Oh, udah expert ya. Oke. Nilailah anjing dari kotorannya. Oke, baiklah, tercatat. Udah kayak apa sih Kak? Kayak udah kerasa gitu. Okay. Jadi akhirnya meninggal. Belum. Pagi okay. Masih berusaha. Jadi aku on call vet, dokter hewan. Dokter hewan datang terus di infus, sempat diinfus. Terus memang udah jalannya sekitar sejam apa 2 jam diinfus. Dokter juga masih ada. Terus maaf ya nggak bisa, udah nggak ada. Oh di situ benar-benar yang kenapa kok gue ya udah blaming yourself. Iya, kenapa kok gue nggak lebih awal bawa ke Bali atau apa? Kenapa nggak lebih awal take care anjing itu kayak gitu? Bagaimana ceritanya dari momen ketika kecewa sama diri sendiri tidak mengurus tidak take care anjing atau peliharaan sampai ke titik 18 anjing? What's the story? The story dari rasa itu sampai ke 18 dari anjing itu? Sejak itu sebenarnya sorry. Kan itu kejadiannya Oktober si Beethoven meninggal. Terus udah nggak mau pelihara anjing dan memang sampai berapa lama? Nggak berapa lama sih, cuma berapa bulan. Akhirnya sampai aku ngambil si Rocky ini. Oh, ada sebuah anjing, seekor anjing namanya. Bukan seekor anjing. Anjing pertamaku yang aku ambil dari pantai Tanjung Benoa waktu itu. Oh, ceritain dong gimana nemu Rocky. Anjing pertamanya dia dari 18. Gimana sih ceritanya? Jadi aku kan suka main ke pantai, gitu. Anak banyak pantai. Jualan teh botol di pantai. Masa transport. Di pantai ketemu nyantai di pantai terus? Sebenarnya nggak nyantai karena kan di Tanjung. Ya freelance Cin. Ada banyak kan teman-teman di Tanjung Benoa gitu yang ya teman-teman di situ. Sekarang suka kesana lah ketemu terus dibilang, ini ada anjing liar nih baru ngelahirin. Kamu mau nggak? Anak pantai situ. Iya. Dan itu memang anjing liar. Terus aku bilang enggak mau taruh di mana? Di kosan gue gitu. Nggak mau, lagian masih keinget kejadian Beethoven kan baru berapa bulan toh gitu. Trauma dikit. Jadi itu dikasih tahu itu pas si Rocky itu baru lahir gitu loh. Baru berapa hari lahir. Bulan ya, berbulanan. Rocky besok 30 Juli umur 7 tahun. Wow. Anjing tersebut yang diceritain itu dia sekarang udah 7 tahun. Jadi 7 tahun yang lalu, sekitar 7 tahun yang lalu berarti ya. 7 tahun yang lalu. Jadi pas waktu temanku yang di Tanjung Benoa itu bilang karena itu Rocky baru lahir. Sebenarnya nggak Rocky sendirian sih, ada banyak saudara-saudaranya kan. Terus ya akhirnya dibawa pulang? Belum, kan masih harus nyusuin dulu toh sama induknya karena dan memang nggak planning mau. Rocky tuh cuma tinggal waktu itu yang tinggal 2 karena satu persatu diambilin sama orang-orang kan. Tinggal 2 dan Rocky ini yang paling bisa dibilang paling buruk rupa di antara saudara-saudaranya. Yang lainnya tuh bulunya lebat. Jadi Rocky ini campuran Kintamani sama anjing kampung. Ya. Oke, nggak banyak yang tahu kalau Kintamani dan anjing kampung itu
jenis yang berbeda ya. Berbeda karena anjing Kintamani aku pun juga nggak expert ya teman-teman untuk anjing per AKB-an, tapi yang setauku anjing Kintamani AKB itu apa? Anjing Kintamani Bali itu sudah diakuin untuk dunia internasional dan sudah dipatenkan sebagai salah satu anjing ras dari Indonesia. Anjing ras dari Indonesia. Yes. Berarti bisa jadi orang ambil Kintamani dia bawa ke luar negeri segala macam bisa ya? Bisa, dan memang itu harus ada surat-suratnya. Dan memang udah ya dari persatuan apalah. Ya itu deh aku nggak hafal banget. Gitu. Tapi singkat cerita ya, karena kayaknya kita nggak banyak waktu. Singkat cerita berarti dirimu ambil itu Rocky. Yes, dari ambil 1,5 bulan kemudian. 1,5 bulan kemudian. Untungnya masih ada di sekitar situ ya. Iya masih ada, itu tinggal 2 itu kan. Dia yang satu diambil sama temenku yang di situ di pantai itu. Terus tinggal Rocky itu aja. Makanya terus aku gini, kok yang ini sih? Ya yang ini buat gue. Ya lu intinya aduh kok dapat yang ini gitu loh. Iya. Emang kenapa waktu itu? Dibandingin sama saudara-saudaranya bulunya lebat, bagus, cakep. Rocky lebih kelihatan anjing kampung banget. Oh, pada saat itu. Tapi akhirnya enggak, udah gede dia kelihatan. Gagah ya? Gagah. Iya, anak Rocky. Nanti kita kasih lihat fotonya. Yes. Ada kan fotonya? Ada dong. Iya, apa namanya? Itu satu anjing berarti sesosok Rocky dibawa pulang ke waktu itu tinggal di mana? Masih ngekos Kak. Ngekos. Tapi itu pun juga izin dulu kan. Izin dulu sama tuan rumah. Aku mau pelihara anjing. Boleh. Pada akhirnya boleh. Diizinin. Kalau nggak diizinin juga nggak berani kali. Gimana ngomong sama ibu bapak kosnya? Ya bilang aja, Pak, saya mau. Pak, ini saya mau pelihara anjing nih gitu. Boleh nggak gitu? Piara anjing. Oke. Ya terus. Oke. Ya udah dikasih izin. Terus ya udah, aku bawa Rocky. Untungnya diizinkan ya pada saat itu. Ya kalau saya nggak diizinin juga, aku mikir aku akan pindah kosan sih. I will take Rocky anyway. Mau pindah kosan, I don't care. Rocky anjing pertama, lalu anjing kedua dan ketiga dan seterusnya itu gimana ceritanya? Rocky tuh sendirian 3 tahun. 3 tahun pertama. Ya udah akhirnya ya berlanjut lah itu. Sama skenario, jadi ada dilihat di jalan. Ya kayak gitu. Lihat di jalan kasihan lalu dibawa pulang. Ya. Umumnya ukuran kecil atau awal-awal itu ukuran kecil. Dan bukan awal-awal sih, kebanyakan dari 18 itu ukuran kecil. Ukuran kecil kebanyakan karena gampang dibawa pakai motor. Ya, karena aku naik motor. Ada yang gede nggak? Jadi ada anjing besar dari 18 itu, kamu salah satu gede. Gede banget sih nggak, tapi dia ukurannya medium kali ya. Ya, gede banget sih nggak, medium aja sih. Oke, ngurusin 18 anjing dalam sekarang sudah nggak di kos-kosan ya? Nggak. Sekarang sudah di sebuah rumah, posisinya yang ada halamannya dan itu benefit banget ya. Bagaimana tetangga dan juga tuan rumah berespon ini? Jujur pertama ngomong sama tuan rumah, jadi itu komunikasi yang paling penting. Jadi nggak pakai sembunyi. Belak-belakan aja. Ya, Pak, saya punya anjing segini. Yes, saya punya anjing. Saya punya anjing banyak. Nah waktu itu kondisinya adalah totalnya masih ada 15. Gitu loh, 15 gitu. Saya terus ya udah aku ngomong kondisi begini. Cuma saya sampaikan ke bapak ini jujur, bapak sama ibu, supaya saya juga butuh supportnya. Karena kan sadar ya kita ada di lingkungan dan maksudnya ya I need your help to ngebantu. Kalau misalnya ada gimana, maaf kata. Kalau ada yang kadang mungkin tetangga yang sedikit usil. Gitu. Bisa jadi. Ya, jadi saya mohon bantuannya. Yang pasti sebisa mungkin saya akan mencoba menjaga ketentraman dan mesti nggak sampai mengganggu, mulai dari kayak polusi kayak bau. Ya, jadi sebisa mungkin suara, polusi udara ya kan, suaranya terus bau gitu. Jadi sebisa mungkin diatur lah ya. Diatur. Itu luar, aku masih amazed sih sama dirimu, bagaimana bisa mengatur seperti itu dan day to day-nya. Pengalaman paling sedih selama mengurus sekian banyak anjing itu apa? Mancing lo. Satu momen lah. Ketika apa? Iya, kalau pasti yang
berpisah lah ya. Ketika ada yang meninggal lagi ya? Iya. Lagi no nggak mau ada yang meninggal dalam waktu dekat nanti. Nggak, maksudnya setelah Rocky. What? Kok setelah Rocky? Setelah Beethoven. Oh. Setelah Beethoven. Iya, ya. Ada yang meninggal. Ada, ya. Oke. Itu adalah momen paling sedih ya. Iya. Tapi kalau momen tersulit secara teknis, finansial sih. Pasti ya. Nggak bohong dong, finance karena gini, aku juga kerjanya kan bukan yang kerjaan tetap, aku insurance Kak. Ya, aku kerja Kristen di insurance ini dia ya. salah satu insurance, nggak usah disebut merek ya, di insurance. Iya, dia kerja di salah satu insurance. Iya. Oke. Ya, itu kan tersulitnya adalah finance ya. Iya. Oke. Tapi kalau pengalaman paling indah, paling gampang diingat, this is a beautiful moment bersama anjing-anjing ini, momen-momen kayak gimana sih? Ya kalau pas mereka lagi mainan, lagi akur gitu aja. Kadang maksudnya cuma lagi duduk di taman ngeliatin mereka mainin kecil-kecil tuh, nyenengin aja sih, kayak fulfilling ya. Yes, jadi ya orang kan happiness-nya kan beda-beda ya Kak. Beda-beda. Cuma maksudnya kalau aku cuma duduk di taman ngopi atau ngeteh ngeliatin mereka main kejar-kejaran, itu udah yang kayak something ya. They're so funny gitu loh. Okay. Jadi udah kayak apa ya, happy aja. Iya sih. Ada orang yang mengejar sesuatu untuk mencapai kepuasan tertentu. Nah, itu mungkin your own kepuasan ya. Fulfillingnya dari situ ya sebenarnya. Salah satu, tidak secara keseluruhan, kan banyak juga. Saya manusia banyak keinginan Kak. Iya, saling memelihara anjing, suka memelihara pria juga. Ups. Enggak, dipelihara pria di dalam rumah tangga. Amin, haleluya. Iya, oke, berarti itu ya. Oh, ini aku punya pertanyaan yang pernah aku tanya secara offline sih sebenarnya. Apa tuh? How do you imagine your your future husband dengan keadaanmu sekarang dengan memelihara 18 anjing? Apa yang kamu pikir dia katakan atau dia pikirkan, atau kriteriamu bagaimana? Ya, oke. Sudah pertanyaannya ya, atau masih ada? Itu aja. Oke. Ya, ekspektasi pasti ya dia dog lover lah ya. Dog lover. Ya, pasti. Ya, mungkin nggak berharap dia harus menerima. Sebenarnya gini. Sadar. Frankly speaking, ya langsung baca ke kamera utama. Iya. Maksudnya sebenarnya aku tuh open adoption Kak. Maksudnya gimana? Aku terima, kalau mau ada yang adopsi aku terima. Cuma aku bener-bener akan selektif ngelihat orangnya. Karena kan rata-rata anjingku anjing kampung. Oke. Jadi strictly kampung. Bukan strictly, kebanyakan anjing kampung. Okay. Jadi bukan tapi anjing ras. Tapi kriterianya apa sih? Stranded. Yang kamu dari 18 itu kesamaannya adalah stranded sebelumnya. Iya. Oke. Gitu. Terus sebenarnya aku terbuka kalau ada yang mau adopsi, terbuka. Cuma beberapa kali kejadian mereka itu picky. Ada yang anjing kecil nggak aja, men. Oh, open adoption itu untuk orang datang ke kamu untuk adopt. Iya, untuk adopsi. Bukan kamu yang adopt kan maksudnya. No. Oke. Gitu. Oke. Cuma jadi guys, berapa kali kejadian mereka picky. Ada yang anjing kecil nggak? Ada yang ini itu. Men, kamu mau cari pelihara anjing bener-bener dari mau memelihara atau untuk gaya-gayaan gitu loh. Iya. Dan hanya karena look aja. Yes, dan hanya itu kalau cute on Instagram. Betul. Ya, terserah lagi kan kembali kan. Iya. Kalau memang kamu pengen itu ya udah modal aja sih, jangan nyari gratisan. Oke. Kasar ya, maaf ya, tapi that's the fact. Iya, salah satu syarat sebenarnya untuk pelihara anjing adalah komitmen. Yeah. Sama kayak melihara tanaman. Aku pernah podcastan sama temanku Siska gitu, kalau mau melihara tanaman yakin dulu punya waktu untuk melihara, komitmen dulu. Sama apalagi makhluk hidup yang punya perasaan dan mereka bukan mainan. Mereka punya perasaan dan punya living being itu punya banyak keperluan sama seperti manusia lah ya. Jadi harus tahu kalau kita punya kewajiban untuk memenuhi itu lah ya. Itu untuk untuk orang-orang yang
sedang memutuskan untuk memilih anjing, remember that they're not toys, gitu ya. Betul. Tapi kayaknya you should ngomong itu lebih panjang sih sebenarnya. Oke, kayaknya kita tutup aja podcastnya. You want? Pertama aku amazed banget punya teman yang luar biasa, cinta apa namanya? Makhluk hidup. Biasa di luar. Iya, maksudnya anak jalanan itu maksudnya. Biasa di luar. Oh iya, luar biasa maksudnya dalam arti dia punya hati yang apa namanya luar biasa, punya mengambil anjing-anjing yang stranded yang no one even care about karena begitu biasanya ada di jalanan, tapi you have the heart to take that all. Tapi kasih kita sesuatu dong, if you wanna say something yang nonton siapapun itu, what do you wanna say? Apa Kak ya? Apa saran untuk mau memelihara anjing itu sih? Nanti terkesan kayak menggurui. Jadi intinya sebenarnya tentang anjing, ya udah sih, anjing tuh mau anjing ras, mau anjing kampung. Memang betul kita lucu aja kalau misalnya dibuat foto anjingnya itu terkesannya bagus, anjing ras, berbulu, lucu, prestis juga. Cuma balik lagi mereka juga makhluk hidup. Jadi mereka juga punya perasaan. Ya udah itu aja. Jadi nggak bisa maksain, semua punya pilihan. Cuma kalau memang sudah, sama tadi Kak Dedi juga udah nyampein kalau udah mau pelihara anjing, ya udah komitmen aja. Komitmen itu intinya sih. Komitmen. Jangan nanti kalau udah bosen, misalnya kadang-kadang suka kesel kalau mau keluar kota nih atau pindah kerja atau mau nikah atau apa, anjing diadopsiin, men. Iya, kayak mau manisnya doang kesannya. Ya. Sementara mereka itu makhluk hidup gitu. Iya, jadi jangan ya, tapi nggak bisa paksain ya, itu hanya kan opini dari saya. Belajar untuk komitmen. Itu permulaan yang bagus lah. Ya, gitu. Jadi ya nggak karena nanti bosan, ntar gue nikah, gue kasihin ke orang. Ini gue juga kebingungan ntar kan. Tapi ya kayak tadi bilang, mencoba mencari yang dog lover gitu. Syarat utama. If you're a dog lover. Iya. Oke, tapi thank you banget sudah nonton, thank you banget Kak Kristen sudah main-main ke sini. Kita punya doa adalah semoga semua sehat, Rocky dan teman-temannya sehat semuanya, dan White Family Kak, namanya White Family namanya ya. Kak Kristen ini punya brand. Oh iya, sebentar ya. Dog treat. Sebentar, aku ada. Oh iya, dia mau ambilin. Jadi aku ceritain sambil dia ambil. If you kalau kalian punya anjing juga, dan mesti kalau kalian pengen pamper anjing kalian, spoil gitu kan, kalian kasih treat ini, otomatis kalian tuh kayak support apa kegiatannya. Iya, gitu. Karena ke 18 anjing stranded. Selain 18, sebenarnya aku juga sesekali, aku tidak selalu, sesekali aku feeding anjing jalanan juga. Wow, luar biasa. Oke, jadi aku ceritain sedikit. Sampai aku ambil ya Kakak, brandnya namanya apa? White Family Favorite. White Family Favorite, itu bisa dicek di Instagram di Verum.27 ya. Verum27. Nanti kita kasih linknya deh di bawah, Verum27. Jadi treatnya ini dalam bentuk dehydrated chicken parts kayak gitu. Jadi ada yang ceker, ada yang kalau nggak salah babat kayak gitu. Jadi make sure you check out kalau misalnya anjingnya mau dikasih treat, tapi bukan treat yang dari pabrik gitu ya, yang mungkin ada yang khawatir ada kimianya segala macam. Tapi ini totally organic, homemade. Dan ini mendukung kegiatannya Kak Christine dengan their White Family. Ini produknya, nanti kita kasih fotonya lah ya di far itu. Sih sekarang masih ada 4 item sih Kak. Kedepannya akan berkembang, tapi sekarang 4 items yang aku lagi buat itu. Chicken feet, ceker, udah gitu chicken neck, leher, dan beef stripe atau babat sapi. Gitu. Iya, jadi boleh diceki-ceki. Oke, jadi gitu ya guys. Teman-teman bisa pesan di Verum27 on Instagram, linknya di bawah. Bisa pilih 4 option di sana. Jadi boleh ceritain nggak 1, 2, 3, 4-nya itu apa aja? Masih ada 4 items untuk saat ini, itu pig liver, chicken feet, chicken neck, sama beef tripe gitu. Dan itu berapa gramnya semuanya detailsnya ada di sana kok. Oh, oke, semuanya harganya ada di sana. juga ada di sana. Oke. Please support dan
komen juga nanti boleh post Instastory tentang produk ini, boleh banget. Tapi above all, thank you banget Kak Christine sudah datang di sini. Balik lagi. Thank you for dan thank you for ini, having me juga Kak. Sure, sama-sama. Semoga Verum 27, White Family 3, White Family Favorite itu bisa semakin dikenal. Amin. Dan juga teman-teman Rocky dan teman-temannya sehat semuanya. Amin. Okay. Yes. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe and bye-bye.